Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TST yang dirahmati Allah, selamat datang di podcast kita yang membahas berbagai nilai-nilai kehidupan dalam perspektif Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita yang sedang menjalankan pekerjaan atau amanah profesi. Yaitu kita akan membahas tema tentang amanah dalam bekerja. Di samping saya ada salah satu penyuluh agama Islam KUA Wiro Brajan, yaitu Ibu Indira Cahyawati, sarjana hukum, yang akan membahas tentang amanah dalam bekerja. Assalamualaikum Bu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Gimana kabarnya Bu Indira hari ini? Alhamdulillah baik, salam sehat selalu Mbak Tika, juga para pemirsa TSE Wiro Brajan. Salam sehat, tetap semangat. Sudah di pertengahan kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, langsung saja Ibu, kita hari ini akan membahas tentang tema amanah dalam bekerja. Ya, Ibu Indira, sebenarnya makna amanah itu sendiri dalam bekerja menurut ajaran Islam itu bagaimana Bu Indira? Maaf Mbak Tika, saya jeda sebentar ya. Ya, Jadi begini, seperti kita ketahui semua ya, bahwa amanah gitu ya. Amanah itu apa atau sebenarnya gitu. Sehingga kita sering mungkin mendengar ya, para pemirsa mungkin juga banyak mendengar amanah. Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan, kita jalani tentunya dengan bertanggung jawab. Nah, itu bagaimana kemudian ketika seseorang itu diberi amanah, itu bisa melakukan, bisa memberikan sesuai amanah yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab. Gitu Mbak Tika, saya kira makna dari amanah itu sendiri. terus untuk sikap amanah yang sangat penting dalam kehidupan profesional, karena kita sedang membahas tentang amanah dalam bekerja Bu. Oke. Baik ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah amanah dalam bekerja. Betul. Bagaimana seseorang pegawai, atau kalau kita di sini lebih banyak bicara mengenai ASN, Ya. walaupun itu tidak terbatas hanya ASN, tapi saya kira secara umum ya, baik itu karyawan ataupun yang disebut pegawai begitu, itu ketika masuk dalam bekerja tentunya sudah mendapatkan job description kalau Ya. dalam bahasa kerja. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai amanah gitu ya. Amanah yang harus ditunaikan oleh seorang pegawai gitu. Nah, itu apa saja gitu kan ya. Bagaimana seseorang pegawai itu bisa mengemban amanah itu dengan baik gitu. Jadi amanah ini gitu ya, itu adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan entah itu sebuah instansi atau sebuah lembaga yang diberikan kepada seorang karyawan gitu kan, untuk dapat mengemban dengan baik, menjalankan dengan baik amanah yang diberikan. Dan amanah ini, kepercayaan yang diberikan ini tentunya berat ya. Yang namanya dipercaya, begitu orang Jawa bilang, ki apun. Wong dipercaya ki apun. Tapi kan lebih baik dipercaya ya Mbak Tika ya, daripada tidak dipercaya. Demikian juga amanah. Ketika diberi kita amanah dalam menyelesaikan pekerjaan, maka mari kita berusaha memenuhi amanah itu dengan tentunya sikap jujur, integritas, juga profesional gitu. Sehingga kita betul-betul bisa menampilkan dan menjadi aset. Jangan lupa bahwa karyawan yang memegang amanah dengan baik, baik itu dengan Tuhannya maupun dengan perusahaannya, itu merupakan aset perusahaan yang luar biasa. Dan itu menjadikan cerminan dari sebuah kemajuan organisasi di perusahaan itu. Begitu Mbak Tika. Ya, karena memang amanah juga kan salah satu dari contoh yang digambarkan oleh Rasulullah nih Bu. Betul, Sifat betul, amanah itu betul. juga. Jadi kita di dalam bekerja, amanah itu salah satu kunci. Gitu. Ya, karena itu adalah salah satu mencerminkan Betul. keimanan seseorang. Keimanan. Gitu. Dapat dipercaya. Betul, amanah dapat dipercaya. Gitu. Karena kita posisi sekarang jadi aparatur sipil negara nih Bu. Iya. Kalau menurut Bu Indira, bagaimana sih cara kita menjaga amanah dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, apalagi kita posisinya
jadi ASN itu Oh. yang katanya, yang bukan katanya nggih, karena memang kita digaji oleh rakyat ini. Ya. Amanahnya sangat besar ini nggih. Betul, Bagaimana Bu betul. Indira? Jadi dari ASN ini sebenarnya kita itu adalah pelayan masyarakat ya. Ya. Gitu. Nah, pelayan masyarakat tentunya supaya kita itu bersifat aman dalam hal ini itu profesional gitu. Itu ya kita harus bekerja tentunya dengan jujur dan transparan ya. Itu salah satu yang menjadi utama begitu. Bahwa sikap jujur itu tidak hanya sikap jujur terus tidak ambil korupsi misalnya ya yang ini, tetapi dalam hal banyak hal, bahwa jujur itu juga dalam setiap kata dan perbuatan, juga transparansi dalam kita mengemban amanah itu gitu. Jadi amanah itu harus transparansi juga, supaya apa? Supaya juga semuanya itu Ya. wujud dari tanggung jawab kita sebagai ASN atau pegawai. Kemudian juga tidak memanfaatkan posisi gitu, Mbak Diana. Ini salah satu juga yang kadang itu orang lena gitu ya. Dapat posisi kemudian memanfaatkan itu sehingga gitu kadang itu lupa antara ini untuk keperluan pribadi atau organisasi. Nah, ini harus betul-betul juga seorang ASN atau pegawai itu strict, harus lurus betul untuk memisahkan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan organisasi atau lembaga. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah menjaga kerahasiaan di lembaga itu, dimanapun kita bekerja, baik itu ASN, karyawan maupun pegawai, menjaga kerahasiaan perusahaan atau lembaga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak semua orang diceritain, gini. Nah, ini salah satu sikap-sikap bagaimana kita mengemban amanah. Begitu Mbak Tika. Karena dalam Islam pun Bu, bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah ya Bu, tetapi menjadi sebuah ibadah kita bekerja. Karena dari semua sebenarnya yang kita lakukan adalah ibadah. Betul ya, ibadah. Kita niatkan ibadah dan bagaimana kemudian amanah ini bisa berpotensi menjadi pahala itu ketika kita meniatkan segala sesuatu perbuatan kita. Nah, karena kita sebagai ASN, sebagai pekerja, sebagai karyawan, jangan lupa di awal itu bahwa dalam kita mencari nafkah itu adalah niat untuk beribadah. Sehingga kita tidak muspro gitu ya, orang Jawa itu, atau kalau kita ini dalam Islam tidak mubazir, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Itu saya kira mengenai penjabaran amanah dalam bekerja. Amanah dalam bekerja. Sahabat ASN, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indira tentang amanah dalam bekerja. Jadi mari kita jadikan setiap pekerjaan kita sebagai ladang pahala. Dengan niat yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Betul, Ibu Indira. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga amanah dan mendapatkan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, terima kasih kepada sahabat AST. Sebelumnya, Bu Indira. Ini karena saking semangatnya yang kita membahas. Closing statement dari Ibu Indira tentang amanah dalam bekerja. Monggo Ibu Indira. Baik, untuk mengakhiri dari podcast pada hari ini itu bahwa menjaga amanah itu adalah suatu tindakan profesionalisme bagi kita sebagai seorang karyawan, seorang ASN ataupun pekerja dimanapun berada. Jadi profesional gitu. Apa sih Mbak profesional? Jadi profesional itu adalah kita itu menjadi ASN yang bermutu gitu. Tadi sebagai pelayan gitu, pelayan abdi negara gitu. Ya semoga menjadi pelayan abdi negara yang bermutu. Apa itu mutu? Coba para pemirsa TSC, tahu nggak sih apa yang dimaksud mutu? Wah, kamu nggak bermutu begitu ya. Kadang kita dengar gitu, wah ada ASN nggak bermutu gitu. Nah, sebelum ini saya tutup, mutu adalah sesuai permintaan. Jadi kalau Anda ASN bermutu, maka Anda adalah ASN yang sesuai permintaan. Baik itu masyarakat, baik itu pribadi, baik itu organisasi, dan tentunya sesuai dengan permintaan negara Indonesia yang memperkajakan kita.
Demikian Mbak Tika. Terima kasih Bu Indira. Kita siap menjadi ASN yang bermutu. Semoga dimampukan. Semangat selalu. Oke. Terima kasih Bu Indira. Akhirnya terima kasih kepada sahabat TST yang telah menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas dapat memberi manfaat dan menjadi Amin. pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap amanah dalam setiap pekerjaan. Amin. Amin. Saya Rati Etika undur diri sebagai host dan di samping saya Bu Indira yang menyampaikan banyak hal pada hari ini juga undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya nggih Bu. Oke. Insya Allah. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.